Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah tayangan Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. PMI non-prosedural dari Malaysia dipulangkan ke Mesuji Lampung. Pekerja migran Indonesia non-prosedural asal Mesuji yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke tempat tinggal asalnya di Mesuji, Lampung. Diketahui jika PMI non-prosedural yang dipulangkan itu bernama Ernawati, warga desa Bumi Harapan, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji. Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mesuji, Lampung, yakni Andi Suprastono, pada Kamis 24 Oktober 2024 kemarin. Andi menyebut jika korban dipulangkan dalam kondisi sakit. Dikatakan Andi jika korban dipulangkan lewat Kedubes lalu BP3MI Riau dan BP3MI Lampung. Ya, sungguh malang nasib tenaga kerja wanita atau tenaga kerja Indonesia asal Mesuji Lampung tersebut. Niat mengubah nasib dengan bekerja ke Malaysia, justru TKW tersebut pulang ke Lampung ke kampung halamannya di Mesuji dalam kondisi lumpuh. Kelumpuhan yang diderita TKW asal Mesuji ini lantaran cedera pada kepala dan tulang belakang. TKW atau yang disebut sebagai pekerja migran Indonesia tersebut mengalami cedera saat sedang berada di Malaysia. TKW tersebut bernama Ernawati, disebut sebagai PMI non-prosedural asal Mesuji Lampung. Ernawati dipulangkan ke Mesuji dari Malaysia melalui Kedubes lalu BP3MI Riau dan Lampung. Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mesuji Andi Suprastono mengatakan Ernawati merupakan warga desa Bumi Harapan dan Andi pun mengungkapkan penyebab TKW asal Mesuji tersebut pulang dalam keadaan lumpuh berdasar catatan medis pihak rumah sakit Malaysia. Andi menyebut dengan kondisi itu pihak rumah sakit Malaysia memerlukan koordinasi kepada pihak keluarga korban terkait dengan kesembuhannya. Oleh karena itulah pihak rumah sakit Malaysia langsung menghubungi pihak KBRI Kuala Lumpur dan langsung diambil keputusan untuk dipulangkan ke Indonesia. Di sisi lainnya, adik kandung korban bernama Lasmini juga membenarkan jika kakaknya yang dipulangkan pada kemarin yakni dalam kondisi sakit. Menurut Lasmini, kakak kandungnya mengalami cedera pada kepala dan juga tulang belakang sehingga mengalami kelumpuhan. Dipanggil tas merah. Babang. Oke. Masih jauh. Mana lagi? Orang Melayu ya? Iya. Orang Melayu ya? Jawa. Oh, Jawa. Keluarga, biar keluarga. Ya, Tribuners, terkait dengan dipulangkannya PMI non-prosedural asal Mesuji Lampung dari Malaysia, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mesuji Lampung, yakni Andi Suprastono dan juga adik korban Lasmini. Tanpa gangguan apapun dan juga amal perjuangan bapak-bapak di sini, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin. Dan mungkin nanti seandainya nanti bapak-bapak main ke Mesuji mampir Pak sini. Kami siap. Ya, intinya sampaikan salam kami Pak kepada pemerintah Kota Mesuji, Kabupaten Kota Dumai. Dari kami. Salam hangat dari kami, salam persaudaraan dari kami. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Kota Dumai. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa tetap terjaga nanti ke depannya. Amin. Enggak itu loh Pak, enggak ada kata-kata sama keluarga
keluarga video call itu tuh nggak ada. Ya pernah ngeluh dia 1 kali ke aku itu, katanya ya itu kok aku kerjanya seberat ini tapi gajinya segitu. Katanya dari sini cuma ngomong anaknya itu, ternyata di sana rumah semua pekerjaan dia kerjain. Mbak Erna sini waktu berangkat itu siapa aja yang tahu kalau Mbak Erna ke Malaysia? Kepala desanya tahu nggak kepala desanya? Nggak ada yang tahu. Orang aku aja kaget kan waktu kaget aku Pak, waktu mama kan mau pulang, mau 100 harinya bapakku kan mau 100 harian. Mama nggak usah pulang, aku aja mau keluar negeri, bilang kayak gitu loh. Terus kamu keluar negeri sama siapa, yang bawa siapa, kan aku udah bilang gitu Pak. Katanya itu majikannya mamanya bosnya itu yang bawa itu. Nah itu dia. Iya. Keluarga. Ya, Tribuners, terkait dipulangkannya PMI non-prosedural asal Mesuji Lampung dari Malaysia ke Mesuji, kita sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Di mana poin pertama mengungkapkan bahwasannya pekerja migran Indonesia atau PMI non-prosedural warga desa Bumi Harapan, Kecamatan Waiserdang, Kabupaten Mesuji Lampung bernama Ernawati yang bekerja di Malaysia dipulangkan ke tempat tinggal asalnya di Mesuji Lampung. Korban dipulangkan melalui Kedubes BP3MI Riau dan BP3MI Lampung. Menurut Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Mesuji Lampung, Andi Suprastono, dari catatan medis Ernawati mengalami cedera otak dan tulang belakang yang menyebabkan kelumpuhan. Korban dipulangkan ke tempat tinggal asalnya disebut sempat akan akhiri hidupnya. Adik kandung korban bernama Lasmini mengatakan kronologi awal kakaknya berangkat kerja ke negara Malaysia lewat orang tua majikannya yang tinggal di Jakarta. Oleh sebab itu pihaknya pun sebelumnya tidak mengetahui jika kakaknya akan bekerja di Malaysia. Setelah tiba di Jakarta, Ernawati mendapat tawaran dari orang tua istri majikannya untuk bekerja di Malaysia. Saat itulah tawaran kerjanya hanya sebagai baby sister di tempat majikannya. Namun seiring berjalannya waktu, korban mendapat kerjaan tambahan untuk mengurusi rumah. Barang-barangnya dikeluarin dulu semuanya. Ya, Tribuners, terkait dengan kasus dipulangkannya seorang PMI non-prosedural asal Mesuji Lampung yang dipulangkan dari Malaysia, kita akan berbincang bersama dengan Kepala BP3MI Lampung untuk membahas terkait kasus tersebut. Halo, selamat sore Pak Fauzi. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Pak Fauzi, diberitakan sebelumnya bahwasannya pada hari kemarin, ini tepatnya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, bahwasannya seorang PMI non-prosedural asal Mesuji ini dipulangkan dari Malaysia. Nah, Pak Fauzi, mungkin untuk awalan terlebih dahulu yang Mutiara ingin tanyakan, sebenarnya Pak Fauzi terkait dengan pekerja migran Indonesia non-prosedural ini, statusnya ini bagaimana sih Pak, dan kenapa dinamakan sebagai PMI non-prosedural? Baik Mbak Mutiara, saya bisa katakan PMI ini adalah PMI unprocedural atau ilegal karena memang tidak sesuai dengan tahapan atau proses yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Begitu Mbak Mutiara. Oke, jadi tidak sesuai dengan aturan sebagai mestinya yang sudah ditetapkan dalam undang-undang seperti itu ya Pak Fauzi.
Nah, Betul, karena PMI penempatan yang dilakukan secara rekrutan perseorangan, ini kan rekrutan perseorangan, mungkin dari tetangganya atau calo atau mungkin dari pihak lain yang melakukan rekrutan secara perseorangan, itu dilarang di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. oke, dilarang. Nah, tapi sebenarnya Pak Fauzi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, tentunya Tribuners di rumah yang menyaksikan tayangan ini, sebenarnya kalau semisal ada warga ataupun tetangganya yang ingin bekerja ke luar negeri, berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku, apa yang harus dilakukan ataupun persyaratannya itu seperti apa yang benar? Baik Mbak Mutiara, ini sebenarnya kalau kita mau bekerja ke luar negeri, cara yang paling mudah adalah warga itu atau masyarakat itu harus diedukasi bahwasannya informasi peluang kerja yang paling terdekat adalah datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota. Kalau memang dia daerah dari Kabupaten Mesuji, datang ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mesuji. Di situ masyarakat bisa bertanya tentang mana perusahaan yang resmi, mekanismenya seperti apa, dan persyaratannya seperti apa. Gitu. Adapun persyaratan umum, jika kita menginginkan atau masyarakat menginginkan bekerja ke luar negeri, minimal berusia 18 tahun, sehat jasmani dan sehat rohani. Kadang-kadang orang itu sehat jasmani tapi rohaninya belum terbentuk. Ini juga merupakan syarat yang seseorang mau bekerja ke luar negeri. Lalu ada kompetensi dan dokumen seorang yang mau berangkat atau bekerja ke luar negeri itu harus lengkap. Tidak hanya paspor saja, menjadi PMI resmi harus melihat dari visanya, dia harus memahami isi perjanjian penempatan dan juga isi perjanjian kerja. Gitu. Dan dia juga harus memiliki sertifikat kesehatan dan juga memiliki kompetensi. Oke. Begitu Mbak Mutiara. Baik, tapi Pak Fauzi, ini kan sudah beberapa kali sebenarnya kasus untuk di Provinsi Lampung sendiri, ada beberapa kasus tentang PMI non prosedural atau ilegal bahasanya ya Pak, yang memiliki masalah di negara tempatnya bekerja dan akhirnya dari pihak keluarga meminta dari pemerintah ini untuk memulangkan mereka. Tapi sebelum kita membahas itu Pak Fauzi, kira-kira kenapa sih alasan dari masyarakat Indonesia atau terutama masyarakat di Lampung ini masih saja banyak yang pergi ke luar negeri, bekerja di luar negeri tapi dengan cara yang tidak resmi atau ilegal seperti ini? Baik Mbak Mutiara, saya hanya banyak fakta-fakta di daerah dengan berbagai macamnya. Itu kebiasaan masyarakat adalah lebih percaya kepada tetangganya, lebih percaya kepada orang lain, lebih percaya kepada penampilan seseorang yang memberitakan atau yang menyampaikan terkait peluang kerja luar negeri. Padahal seharusnya masyarakat itu lebih percaya terkait peluang kerja ke luar negeri itu kepada instansi yang membidangi ketenagakerjaan, baik itu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten tersebut maupun Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan BP3MI. Badan Pelindungan, dalam hal ini sekarang status kami sudah dirubah Mbak ya menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Bisa bertanya kepada instansi-instansi tersebut. Oke. Nah Pak Fauzi, ini kalau kita berkaca kepada beberapa kasus yang kerap terjadi untuk PMI non prosedural asal Lampung, ini kan sudah beberapa kali ada kasus yang memang bermasalah orangnya ketika bekerja di luar negeri atau negara lain dan ternyata dari pihak keluarga meminta untuk memulangkan mereka. Nah sebenarnya ini kalau berangkatnya saja ilegal atau tidak sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang sudah ditetapkan dalam perundang-undangan, ini bagaimana sistem pemulangan mereka? Apakah ini masih dalam tanggung jawab dari pemerintah ataupun dari BP3MI atau bagaimana sebenarnya Pak Fauzi? Baik, Mbak Mutiara. Sebenarnya masyarakat Indonesia yang bekerja ke luar negeri baik secara legal ataupun ilegal, itu tetap warga negara kita. Kita tetap melayani mereka dengan sebaik-baiknya, memulangkan mereka kalau terjadi masalah dengan sebaik-baiknya, walaupun dia berangkat secara ilegal. Gitu. Tetapi salah satu kelemahan seseorang yang berangkat secara ilegal adalah kalau terkait masalah hak-hak mereka. Ketika gaji mereka tidak dibayar, secara hukum juga kalah, terus ada hak-hak mereka, dan mungkin hal-hal lain. Karena kelemahan kita adalah kalau berangkat secara prosedural, itu kita lemah secara hukum. Baik. Nah kalau untuk kasus yang
terjadi kemarin di Mesuji ini, bagaimana Pak proses pemulangannya sendiri? Apakah menemukan kendala pada saat proses pemulangan dari Malaysia bisa sampai ke Mesuji Lampung? Baik, terkait pemulangan di luar negeri, memang wilayah kewenangan dari Kemenlu, ada duta besar kita di sana, ada proses, artinya terkait kendala biasanya terkait masalah data, apa namanya, majikannya di mana, terus terkait juga mungkin dokumen-dokumen. Tapi so far kita akan melayani secara cepat terkait pemulangan Baik. PMI tersebut. Nah, Tapi nanti ketika apa namanya sudah terdata oleh Kemenlu, sudah diproses oleh Kemenlu, langsung menghubungi BP3MI terkait proses pemulangannya di Indonesia. oke. Nah, ini yang membuat Mutiara penasaran. Sebenarnya Pak Fauzi, lingkup kerja dari BP3MI ini nih bagaimana sih Pak ketika menemukan kasus yang seperti ini ternyata terjadi lagi di kemudian hari seperti itu? Baik, Mbak Mutiara, sebenarnya kita perlu melakukan banyak sosialisasi dan butuh kerjasama, kolaborasi dengan pemerintah daerah terkait informasi bagaimana bekerja ke luar negeri yang baik dan benar, gitu. Dan kita nggak bisa pungkiri bahwasannya calo memang beredar di mana-mana, dan bagaimana kita bisa mengedukasi sampai kepada tingkat desa. Karena biasanya masyarakat itu kita di desa kan itu banyak, Mbak. Sangat banyak, dan kita harus tahu di mana kantong-kantong PMI yang merupakan daerah rekrut. Nah, itu yang penting kita berikan edukasi, pemahaman mereka bagaimana bekerja ke luar negeri secara baik dan prosedural. Oke, baik. Nah, ini mungkin terakhir Pak Fauzi, pesan yang bisa Pak Fauzi sampaikan selaku Kepala BP3MI Lampung kepada masyarakat yang mungkin ini sudah meniatkan dirinya untuk pergi ke luar negeri. Karena kita tahu nih, salah satu faktor kenapa masyarakat Indonesia senang untuk bekerja di luar negeri adalah faktor gaji yang utama. Betul tidak ini Pak Fauzi? Betul. Nah, ya, jadi kan mungkin banyak juga di luar sana masyarakat Lampung yang sudah mempersiapkan dirinya, yang memang meniatkan dirinya untuk pergi ke luar negeri. Apa pesan yang bisa Pak Fauzi sampaikan supaya nanti ketika mereka bekerja di luar negeri ini tidak menemukan masalah apapun, dan ketika memang ternyata itu ada hal yang di luar kehendak, ada masalah dan sebagainya, pihak dari pemerintah provinsi juga bisa membantu dan sebagainya, apa yang harus dilakukan? Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan? Baik, Mbak Mutiara, penting saya sampaikan kepada masyarakat bahwasanya jika ingin berkeinginan bekerja ke luar negeri, silakan datang ke dinas tenaga kerja Kabupaten Kota, atau bisa langsung datang ke BP3MI Provinsi Lampung. Oke. Jadi intinya kalau misalkan dari masyarakat Lampung yang memang ingin bekerja di luar negeri dan sebagainya, untuk lebih amannya ya Pak, supaya sesuai dengan prosedur yang ada dan sesuai dengan peraturan yang ada, langsung tanyakan kepada dinas terkait atau ke BP3MI Lampung. Seperti itu ya Pak Fauzi? Baik begitu. Tapi tambahannya Mbak, kalau misalnya mereka memang jarak memang jauh, bisa juga buka di website bp2mi.go.id. Oke, jadi memang bisa diakses secara online juga melalui website yang sudah tadi disebutkan oleh Pak Fauzi. Betul. Baik, Pak Fauzi, mungkin itu saja perbincangan kita terkait dengan kasus pemulangan PMI non-prosedural ini asal Mesuji yang dipulangkan dari Malaysia. Terima kasih banyak Pak Fauzi atas waktu dan juga informasinya. Baik, makasih Mbak Mutiara. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu Pak Fauzi, dan sehat selalu. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan Kepala BP3MI Lampung, yakni Ahmad Fauzi, terkait dengan kasus pemulangan PMI non-prosedural asal Mesuji yang dipulangkan dari Malaysia. Nah, Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.